Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita mulai belajar kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini termasuk salah satu buku kategorinya Kutubut Turath, warisan dunia Islam. Jadi diakui oleh semua mazhab. Ya, jadi kitab Bulughul Maram ini menjadi pegangan hampir semua umat Islam yang Sunni. Tapi versi syarahnya, komentarnya itu banyak sekali. Paling tidak itu, karena saya pernah ngajar Bulughul Maram, kurang lebih ada 7 atau 8 edisi. Ya, syarahnya gitu, komentarnya berbeda. Nah, ini salah satu yang saya tampilkan. Ini kitab Bulughul Maram versi Syafi'iyah. Ya, jadi hadisnya sama, tapi kalau dalam bahasa Quran tuh penafsirannya berbeda. Nah, mari kita pelajari. Nanti ada pembanding-pembandingnya. Jadi udah waktunya kita mengetahui perbedaan-perbedaan supaya kita bisa memahami serta bersikap toleran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah bersabda mengenai laut, air laut maksudnya. Huwat tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Dia adalah mensucikan airnya. Jadi ada dua istilah dalam bersuci ini, suci, mensucikan. Kalau suci itu berarti tidak najis. Kalau mensucikan bisa dipakai untuk bersuci. Makanya itu disebut dengan tahir mutahhir. Tahir suci, tidak najis. Mutahhir bisa untuk bersuci. Tidak semua cairan itu bisa untuk bersuci. Ya contohnya kuah kan. Kuah sayuran. Itu kan suci. Nggak najis kan. Tapi dipakai wudhu kan nggak bisa. Atau air teh. Nah, itu kan nggak bisa kan? Suci tapi tidak mensucikan. Ada yang suci mensucikan. Nah, Rasulullah ditanya tentang laut. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ya, nanti disampaikan. Asbabul wurudnya dikeluarkan oleh 4. Nah, ini jadi Ibnu Hajar Asqalani menulis Bulughul Maram ini sebenarnya merupakan buku saku untuk anaknya. Jadi anaknya bujangan, beliau menulis buku saku. Ya, jadi makanya Bulughul Maram ini dihafal oleh para mahasiswa kita di perguruan-perguruan dimanapun. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Bulughul Maram itu termasuk Kutubut Turath, kitab warisan, sehingga bahasa kasarnya orang Syafi'iyah yang organisasinya NU memakai Bulughul Maram. Muhammadiyah pakai Bulughul Maram.
Persis pakai Bulughul Maram. Ya, pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya pakai. Tapi mereka punya penafsiran yang berbeda-beda. Bukunya sama dengan Quran. Ayatnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Nah, ini versi dari Syafi'iyah. Nanti kita akan bandingkan kalau ada hal-hal yang perlu dibahas lebih luas. Ibnu Hajar Asqalani sendiri masuk kategori Syafi'iyah. Beliau itu, ya. Beliau menulis syarah Sahih Bukhari 16 jilid. 16 apa ini? Saya punya versi yang 18. Jadi lebih luas lagi. Nah, itu dikarang 16 tahun. Karya yang monumental dari Ibnu Hajar ini 16 tahun. Beliau disebut dengan Ibnu Hajar. Ibnu itu kan anak. Hajar itu batu. Anak batu. Itu karena terinspirasi oleh batu. Bagaimana bisa terinspirasi oleh batu? Beliau nyantri, nggak paham-paham. Jadi akhirnya beliau bertekad pulang kampung lah, malu itu. Lama kok nggak paham-paham. Nah, dalam perjalanan beliau menghadapi hujan deras sehingga mampir ke satu hutan. Di hutan itu dia berteduh, lalu dilihatnya ada sebuah batu yang terkena tetesan air secara terus ya, konsisten di tempat yang sama, netes. Nah, itu berlubang batunya. Batunya berlubang, celong itu. Lalu dia ngebatin, batu yang keras saja bisa berlubang, masa kepala saya rasanya nggak sekeras batu. Tuh ceritanya. Dia balik lagi. Dia balik lagi ke ma'hadnya. Maka dari situlah ketalar semua, kebuka semua. Jadi bertekad itu. Jadi punya misi dan visi. Nah, kebanyakan anak-anak kita ini kan sekolahnya nggak pinter itu karena nggak punya misi dan visi. Jadi saya sekolah ini buat apa? Dia nggak tahu. Buat apa sih saya sekolah ini? Jadi ada yang menganggap ada yang sekolah itu karena di rumah itu benturan dengan orang tuanya, rebet. Ya, jadi orang tuanya itu dimaki-maki terus lah. Gitu. Bertengkar terus, konflik terus dengan orang tuanya. Makanya dia kemudian ke sekolah. Nah, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh arba'ah, akhrajahul arba'ah, dikeluarkan. Jadi para penulis hadis ini bukan ngarang, ya. Jadi dia ngumpulin sebenarnya. Ini sabda Nabi kan. Ya kalau mau dilihat dari orangnya ini pengarangnya Nabi. Dia ngumpulin aja, dengar dari kumpulin. Nah, itu namanya pengumpul hadis ya. Namanya mukhrijul hadis. Dikeluarkan oleh empat itu adalah siapa itu? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Nah, semua kan ada 6. Kalau muttafaqun alaih ini beliau menulis rumus-rumus ini ya dengan hadisnya ini. Kalau di muttafaqun alaih itu pengertiannya ada 2. Boleh jadi hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim saja 2 orang. Tapi ada yang mengatakan tambah Ahmad. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ahmad ini 1 dari 4 imam. Ya, jadi lebih senior daripada Bukhari. Selisih mungkin puluhan tahun lah. Nah, kemudian 4 ini selain dari yaitu tadi 6 itu ya. Jadi kutubus sita itu kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah.
Itu 6. Ada yang nambah 7, Ahmad. Ahmad duluan mendahului Bukhari. Nah, kalau diceritakan 4, berarti 4 dari yang 6 itu. Ditambah Ibnu Abi Syaibah. Walafdulahu, redaksi ini kepunyaan Ibnu Abi Syaibah. Wasahahahu, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah wa Turmudzi. Di sini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah wa Turmudzi, dan Turmudzi. Imam Turmudzi ini, saudara, mengarang hadis, beliau buta. Nah ini yang luar biasa. Ini cuma jadi persoalan perselisihan pendapat, apakah beliau butanya sejak lahir atau beliau buta dalam perjalanan hidupnya. Tapi yang jelas waktu ngumpulin hadis itu beliau buta. Ya, jadi kita yang melek nggak ngumpulin apa-apa. Itulah yang ada. Nggak ada prestasi. At-Tahur ismun. Nah, ini dia menyampaikan tentang istilah-istilah. Kemudian yang kedua, sababu wurudil hadis, sebab wurudnya hadis. Kalau untuk ayat asbabun nuzul, historis. Kan orang nggak tiba-tiba ngomong gitu kan. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba ngomong sendiri. Pasti ada konteksnya, latar belakangnya. Nah, latar belakang kalau untuk hadis disebut dengan sababul wurud. Kalau untuk ayat, sababun nuzul. Nah, nuzul tadi turun. Kalau hadis kan bukan turun, ya sesamanya. Jadi horizon. Kalau itu vertikal, sebab turunnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Rasulillah. Sababul wurudnya hadis ini, mengapa tiba-tiba Rasulullah menjawab, dia itu mensucikan airnya, halal bangkainya. Kok tiba-tiba ngomong begitu? Ini pasti ada sebabnya, ya. Sebabnya adalah sahabat bertanya. Jadi sabda Rasulullah itu merupakan jawaban. Ya Rasulullah, inna narkab, kami ini nelayan ya Rasulullah. Ya. Di antara sekian perbekalan nelayan itu adalah air bersih, air minum. Nah, kita dihadapkan pada kesulitan bawa air minum yang terbatas. Kalau dipakai minum semua, nggak bisa buat wudhu. Kalau dipakai wudhu semua, kami nggak minum. Kan air laut mah asid kan? Itu. Ini yang ditanyakan oleh beliau. Mungkin orang zaman dulu tuh nggak dimasak ya kayaknya. Kayaknya nggak dimasak gitu. Jadi ketemu air sumur udah minum aja gitu. Jadi kami narkabul bahra, mengendarai laut. Maksudnya kami melaut. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', dan kami membawa air sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami pakai wudu, kami haus. Nggak ada yang buat minum. Atanawadda'u bihi. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwat tahur. Air laut itu mensucikan airnya, serta halal bangkainya. Jadi bangkai laut itu halal, nggak perlu disembelih. Ya, walaupun berbentuk binatang darat. Jadi kalau ada binatang laut bentuknya binatang darat, nggak perlu disembelih. Wong bangkainya saja halal, kan? Contohnya kuda laut, singa laut, pokoknya yang domisilinya di laut aja. Ya. Jadi kalau di darat dia mati. Wa kana al-jawabu mufassilan. Jawaban Rasulullah ini merinci. Padahal cuma ditanya air laut tuh boleh nggak dipakai untuk wudu? Ya, kalau beliau jawabannya ringkas, ya boleh gitu kan. Kan cukup begitu. Tapi Rasulullah nggak jawab begitu. Air laut itu mensucikan, bangkainya halal. Ada tambahan keterangan.
Padahal seumur-umur Rasulullah nggak pernah melaut. Tidak tercatat, tapi banyak berita-berita tentang laut. Nah inilah sisi mujizat ya. Kalau orang tidak berpengalaman cerita itu kan biasanya sering salah, ngarang sampean. Nah, kalau kita tidak kalau kita tidak tahu betul terhadap sesuatu, sebaiknya jangan cerita. Nanti di kemudian hari akan ketahuan salahnya. Ya, seperti yang pernah saya uraikan. Orang ditanya, seorang wanita datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malu juga saya nanya ini. Tapi ini soal kebenaran. Perempuan kalau mimpi, mandi nggak? Perempuan kalau mimpi bersenggama." Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'a." Ya, kalau dia melihat air, cairan. Rasulullah nggak bicara mani, tapi oleh para ulama disebut ya. Gitu kan? Kalau perempuan keluar mani, dia wajib mandi. Nah, itu saya dipermalukan oleh seorang dokter. Kata dokter itu, saya ahli di bidang ini, Pak. Seumur-umur perempuan tidak pernah memproduksi mani. Waduh. Penasaran saya, apa yang saya yang salah apa ya? Begitu saya bongkar-bongkar, memang ulama yang ngomong begitu. Jadi saya nurut itu. Nah, ulama ini kan laki-laki. Karena ciri-ciri mani itu nyemprot. Perempuan mah nggak nyemprot, dia hanya untuk pelumas saja. Ya, jadi milik gitu. Jadi nggak gitu. Mimma indafiq. Nah, itu cirinya kan mani begitu. Nah, kita lanjutkan. Inilah kebenaran wahyu. Jadi yang nafsirin itu bukan nabi. Dia bisa salah, tapi Rasulullah tidak. Sebab Rasulullah ternyata tidak bicara mani. Benar kalau dia melihat cairan. Tuh, itu mukjizatnya. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Arabi, wa dzalika min mahasinil fatwa ayyaji'al fil jawab bi aktsar mimma su'ila anhu mutammiman lil faidah. Ini merupakan keindahan fatwa, ya, keindahan fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ditanya A, beliau jawabannya lebih dari sekedar cukup. Boleh enggak Rasulullah air laut dipakai buat wudhu? Nah, jawabnya, ya boleh, cukup. Tapi Rasulullah mengatakan dia itu, ya, air laut itu mensucikan, halal bangkainya. Ada tambahan. Wa ifadatul ilmin akhar ghaira mas'ul anhu wa yata'ak dzalika inda zuhuril hajat ila hukmi. Jadi enggak perlu tanya terlalu banyak. Yang kedua, fiqhul hadis. Kesimpulan dari hadis ini. Qala Zarqani fi Syarhil Muwatta. Az-Zarqani berkomentar tentang Syarah Muwatta. Nah, Muwatta ini adalah buku karangan Imam Malik. Ya, buku karangan Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Keempat imam ini dari sisi senioritas itu di atas pengarang-pengarang hadis seperti Bukhari, Muslim, Nasa'i. Nah, empat imam ini sebelum ada itu. Jadi udah duluan. Ya, contohnya Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Enggak panjang umur Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204. Cuma 54 tahun. Tapi karyanya banyak. Nah, saya ceritakan tentang kasus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk anak yatim. Beliau masih keturunan nasabnya Rasulullah SAW. Dari keempat imam ini, yang punya nasab dengan Rasulullah adalah Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau bahasa kita Habib.
Nah, beliau diantarkan oleh ibunya umur 10 tahunan apa gitu. Sudah hafizul Quran. Belasan tahun sudah hafizul Quran. Diantar ke Madinah. Lalu dibawain tentu saja bekal uang ya. Lalu ibunya berpesan, pokoknya kamu tetap harus menjadi anak yang jujur. Jangan pernah berbohong kepada siapapun. Nah, di tengah jalan dia dirampok. Imam Syafi'i itu dirampok. Artinya ada apa itu di jalan lah, begal ya. Dalam jumlah besar, rombongan. Jadi diinterogasi lah. Kamu bawa uang nggak? Bawa sih. Terus terang. Mana? Keluarin semua. Nah ini, kata si perampok ini, biasanya orang tuh pasti nggak terus terang. Ini anak ini kok terus terang? Ditanya, kenapa kok? Kamu tahu kan, kalau kamu diambil hartanya itu pasti akan menderita. Aku tawakal. Karena aku taat pada wasiat ibu. Apa wasiat ibu? Jangan pernah berbohong. Alih-alih dirampok, malah si perampok itu jadi tobat. Itu Imam Syafi'i masih kecil. Nah, beliau sampai di Madinah. Karena itu tadi uangnya pas-pasan, maka beliau dihadapkan pada pilihan. Beli pena atau beli kertas. Karena dua-duanya nggak bisa kumpul. Kalau kebeli dua-duanya nggak cukup. Kalau beli kertas nggak kebeli pena. Kalau beli pena nggak kebeli kertas. Maka beliau memilih membeli pena. Terus bahan tulisannya apa? Tangannya ditulis. Nah ini kan lama-lama penuh. Ketika dihapus sudah hafal. Itu Imam Syafi'i. Jadi generasi beberapa tahun dari Rasulullah aja tentang hafalan ini masih kuat. Nah, beliau merasa risih karena merasa orang nggak mampu, jadi di luar. Satu saat Imam Malik mengajukan pertanyaan pada muridnya. Siapa yang tahu? Semua terdiam. Imam Syafi'i jawab, saya. Lalu ditengok, siapa tadi yang ngomong? Siapa yang bisa jawab? Saya. Mana orangnya? Nah, ternyata di luar. Siapa kamu? Saya Syafi'i. Panggil. Kamu yakin bisa jawab? Bisa. Bahkan buku Bapak sudah saya hafal semua. Wah, luar biasa buku setebel ini. Saya sudah hafal buku karangan Bapak. Ya. Nah, maka dicoba dites sama Imam Syafi'i. Betul hafal. Beberapa tahun beliau berguru, maka Imam Malik menyatakan, sudah selesai kamu belajar di sini. Kamu sekarang menjadi mufti. Nah, itu kebesaran seorang guru. Jadi Imam Syafi'i beberapa tahun berguru, beliau itu sudah dinyatakan sebagai mufti. Nah, ketika beliau menjadi mufti, ada zonanya. Jadi dia di sebelah sana, gurunya sebelah sana. Gurunya itu di Madinah. Imam Malik. Nah, kadang-kadang Imam Malik berkunjung ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad itu berguru ke Imam Syafi'i. Jadi Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi tiga imam ini hubungannya murid dan guru, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di Irak. Karena itu Abu Hanifah lebih banyak menggunakan pikiran. Karena jauh dari Darul Hadis, jauh dari tempat hadis. Sehingga soal zakat saja, zakatul fitri. Menurut Abu Hanifah boleh diganti dengan uang. Kenapa tidak? Gitu kan? Berapa untuk beli satu sa' zakatul fitrah?
zakatul fitri. Contohnya 2,5 kilo 35.000, kasih 25, 35. Toh nanti dia bisa beli. Nah, itulah yang dipakai oleh badan amil zakat. Nggak terasa dia sudah berbelok imam sebenarnya. Ya kan? Yang dianut oleh badan amil zakat pakai uang, itulah adalah mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri tetap kekeh harus pakai makanan pokok. Harus pakai makanan pokok. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, kita lanjutkan. Lebih banyak persamaan sebenarnya Imam Syafi'i dengan kita. Cuma kadang-kadang oleh pengikutnya, ini harus dibedakan antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu pengikutnya. Ya, kalau Syafi'i, Imam Syafi'i. Nggak selalu Syafi'iyah itu sesuai dengan Imam Syafi'i. Ya. Nah, saya juga karena dulu saya berpendapat, wah Imam Syafi'i imam besar, saya punya bukunya. Sebelum orang-orang punya, saya sudah punya. Yaitu Kitabul Al-Um, saya sudah punya. Ketika saya berdebat itu dengan orang-orang, contohnya dalam hal Jumat, menurut Imam Syafi'i, azannya satu. Jadi azan satu itu pendapat Imam Syafi'i. Kata beliau, saya tahu ada berita yang menyampaikan di zaman Utsman bin Affan, azan dilakukan 2 kali. Saya tahu. Tapi Anda bisa menjelaskan nggak Utsman bin Affan yang mana? Kata beliau tuh. Karena waktu Utsman bin Affan hidup, sang Amirul Mukminin, itu setidaknya ada 4 orang namanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan yang mana? Nah, kata beliau begitu. Daripada kita sibuk mikirin Utsman bin Affan yang mana, lebih baik kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Semua orang sepakat yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ada 1 azan. Oh, begitu kata beliau. Saya lebih cenderung kepada itu, karena itu yang meyakinkan. Lah inilah pendapat imam yang diingkari oleh makmumnya. Pendapat imam yang diingkari oleh makmumnya. Ya kita bisa buka bukunya. Nah, kita kembali sini. Wazada hukman lam yas'alhunya. Kesimpulannya, hadzal hadis aslun min usulil Islam, naqalathu umat bil qabul. Hadis ini diterima oleh umat, hampir semua umat. Wa tadawaluhu fuqahal amsar fi sail a'sar fi jamil aqtar, dan diterima oleh para ahli fikih, ya, di berbagai tempat, di berbagai masa, di seluruh penjuru. Nah, ini dari pendapat ini. Warawahul a'immatul kibar, serta diriwayatkan oleh imam yang besar. Yang kedua, masyru'atu ziyadah fil jawab, disyariatkan dalam menjawab pertanyaan, kalau kira-kira butuh, kita tambah. Kita boleh menjawab lebih dari yang ditanyakan. Jadi kalau ditanya A, kita boleh jawab A dan B. Jangan ngepas gitu ya. Takutnya orangnya ini kan level orang kan berbeda-beda. Ada yang dijelasin nyurung-nyurung terus, apa gitu. Sampai udah mulutnya berbusa. Hah? Apa Pak? Ulangi terus kamu itu. Jadi energinya habis buat ngulangi. Ya, jadi pemahaman orang itu berbeda-beda kelasnya. Nah, makanya itu kita mengenal kelas kan. Kalau pengajian kan nggak kenal kelas. Ada yang baru datang, padahal ustadznya menerangkan rukun iman sudah keempat. Nah kan dia kebagian 3. Kata ustadz itu rukun iman ada 3. Padahal yang 3 dia
nggak hadir. Kan fitnah ini jadinya, ya. Tidak komprehensif. Hatta akadal Bukhari rahimahullah baban man ajabas sa'il bi aktsara mimma sa'ala. Saking pentingnya kesimpulan ini bahwa kita dibolehkan menjawab lebih dari satu atau lebih dari yang ditanya. Imam Bukhari menulis judul ya dalam buku karangannya orang yang menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanya, sampai begitu. Kita harus maklumi bahwa judul-judul yang ada di Sahih Bukhari itu bukan dari Rasulullah. Judulnya, kan ini hadis ini dikelompok-kelompokkan oleh Imam Bukhari, itu dikasih judul. Nah, judulnya ini dari Imam Bukhari. Ya, jadi beliau menulis judulnya begini, ini kan rada aneh nih. Bab orang yang menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanya. Masa ya ada bab begitu? Ya kan? Coba. Bab orang yang menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanya. Itu kan menurut kita tidak praktis ya. Kepanjangan, tapi itulah kecerdasan Imam Bukhari ya. Nah, kita yang melihat yang menceng kita. Jadi kelihatan yang lurus jadi menceng. Yang ketiga, taharatu ma'il bahri fi dzati. Sucinya air laut dalam zatnya. Jadi air laut itu suci. Boleh buat wudu, boleh buat mandi junub, gitu kan. Boleh buat yang lain-lain, membersihkan najis dan sebagainya. Wa annau mutahhirun li ghairi. Malam yataghayyar bi syai'in gharibin an tabi'atihi. Sepanjang tidak berubah dari aslinya. Kan air ini dianggap suci kalau tidak berubah 3 hal unsurnya ya. Unsur warnanya, unsur baunya, unsur rasanya. Tapi harus dipahami secara bijak. Jangan ada cairan di depan pintu masjid. Warnanya apa ini? Oh, kuning. Baunya dibauin. Rasanya nggak usah begitu. Nggak tahu ini tembelek. Baru dia berkesimpulan setelah 3-3 itu diperoleh, dicicipin dulu. Sebenarnya nggak usah itu kan kita punya ya daya pikir lah gitu. Walam yustakmal fi wudu'in, dan belum pernah dipakai dalam wudu. Nah ini ya salah satu pendapat yang berbeda, dikenal air mustakmal. Air mustakmal itu tidak dikenal dalam hadis sebenarnya. Tahu nggak air mustakmal? Air mustakmal itu kita gunakan untuk bersuci. Nah, air yang dipakai ini kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ukuran 60, 60, 60. 216 liter. Ya, kalau bak standar kita yang dari BTN itu nggak mencukupi. Yang biru itu ya. Ya, itu belum nyampe 216 liter. Kita berwudu, airnya meletik ke situ. Maka air ini tidak boleh dipakai. Nah, yang kena 2 kula mustakmal itu Syafi'iyah. Syafi'iyah. Ya. Kalau menurut ahli hadis, sepanjang air ini tidak berubah tadi itu. Ukurannya berubah atau tidak berubah. Ya, contohnya karena kita kulitnya hitam, begitu kita pakai ini jadi hitam semua. Itu nggak boleh. Ya. Jadi patokannya berubah atau tidak, berubah warnanya, berubah baunya, serta berubah apa itu? Ya, warnanya, baunya dan rasanya. Kalau patokan dari ahli hadis itu perubahan. Ya. Tahuratu, kemudian walau yusamal au ghuslin, atau belum pernah dipakai untuk mandi, au izalatu najasat, atau
membersihkan najis. Walam yakhtalit bi ghairi minal ma'iat at-tahirah, dan belum bercampur dengan cairan-cairan lain. Sehingga ada sesuatu yang musyil itu begini. Saya sepanjang hidup ini pernah difitnah oleh seorang dai. Saya malah dipublikasikan murtad gitu. Padahal masalahnya sepele. Saya ngajar di suatu kampung. Di kampung itu ada kobakan. Tahu kan kobakan kan? Air yang ditampung. Nah itu kalau kesorot matahari kan banyak jentik-jentiknya itu. Karena nggak pernah dikuras. Saya jadi berpendapat, menurut guru saya, Kiai Muhaimin mengatakan, air yang boleh dipakai ibadah, itu air yang terbaik menurut kamu. Air yang terbaik, karena engkau akan menghadap Allah. Akan berkomunikasi dengan Allah. Jadi saya nggak pakai itu, karena ada sumur. Saya nimba, kan, pakai kerekan dulu tuh. Krek gitu kan. Nah timba ini nggak ada gayungnya, cuman timba aja begitu. Maka saya kocorin ke tangan saya cuci. Lalu saya kobok buat wudu. Itu saya dipersoalkan karena kurang dari 2 kula. Saya disuruh milih air yang begitu. Nah ini pendapat yang aneh. Nah kolom-kolom sekarang ini sudah praktis nggak ada setelah petugas kesehatan turun. Nah, petugas kesehatan kita yang dari rumah sakit kan kadang-kadang ya mereka ambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat, turun ya, nah, menerangkan ini ada penyakit, ini ada sumber penyakit karena tergenang. Baru pada hilang tuh. Dulu mah itu ngapruk aja tuh. Berkumur ke situ, cuci kaki ke situ, nggak pernah dikuras. Mungkin tahunan dikuras. Paling ditambahin doang, kurang ditambahin, begitu aja. Nah itu saya nggak terbiasa begitu. Kok Islam mengajarkan innallaha yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang yang bersih dan suci. Kok pakai begitu? Nah lalu dibandingkan dengan yang di sono. Itu yang pertama. Yang kedua saya disidang lagi. Gara-gara saya berpendapat kalau kita dihadapkan kesulitan dalam perjalanan masuk ke toilet, lalu nggak ada air, udah pakai aqua aja, saya bilang. Kan nggak ada air situ, udah pakai aqua aja ceboknya. Gitu kan? Saya disidang juga. Apa kamu yang menganggap aqua boleh air minum boleh air minum kemasan maksudnya? Boleh dipakai untuk mensucikan najis? Iya, saya berpendapat begitu. Kok bisa begitu sih kamu pendapatnya? Loh, kalau air minum dalam kemasan tidak boleh, maka wudhunya orang Jakarta itu batal semua. Kenapa emang dengan orang Jakarta? Ya karena mereka itu proses dari air kotor. Air sungai difilter berapa kali atau tuh keluar jernih. Itu orang Jakarta pakai semua begitu. Oh begitu ya? Aduh. Cuma begitu doang tuh. Tapi kadung saya udah dipublikasikan. Bagaimana mungkin Ustadz pakai yang jelas-jelas menurut mata kita itu air kotor. Dan kita ada air bersih. Kalau air kotor nggak ada air bersih, lain hal ya. Ini ada air, mereka memilih air kobakan itu daripada air sumur. Kalau di Pandeglang, itu saya nggak ngomong. Kenapa? Karena dia ngalir. Memang masuk ke kolam, tapi ngocor. Nah itu nggak masalah itu, walaupun butek. Yang keempat, hilul haywan alladzi yamutu fil bahri biduni dzabhin syar'iyyin. Halal hewan yang mati di laut, ya, yang memang dia hewan laut kemudian mati. Biduni dzabhin syar'iyyin, walaupun tidak disembelih. Ngambang aja tuh. Tapi ya kira-kira mentang-mentang boleh udah bau diembat juga itu. Sakit dong ya. Jadi sebelum bau gitu kan.
Wa yasmil samak wa saira haywanil bahri allati la ta'isyu illa fil ma. Ini meliputi ikan dan semua hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di air. Wa yustathna ad-difta wasaratan. Tapi di sini dikecualikan kodok sama kepiting. Di sini nih, menurut beliau nih. Gimana pendapat-pendapat dari ulama-ulama kibar lainnya, kita nanti perlu tinjau. Wa anna tafiya fi haywanil bahri halal. Jadi yang ngambang di laut walaupun sudah keadaan mati itu halal. Tapi kita patut curiga ya. Kita patut curiga kalau tiba-tiba mati semua gitu dalam jumlah banyak. Boleh jadi keracunan. Nanti kalau kita makan kita memasukkan racun. Contohnya kerang hijau ya, yang diambil dari Teluk Jakarta. Itu kan dia makannya limbah gitu. Zat-zat kimia kan, cairan-cairan kimia itu diserap sama dia, lah kita makan nanti ya masukin limbah ke tubuh kita. Jadi ingat, dalam soal makanan ini Islam mengatur 3 kaidah. 1, halal. Halal itu dasarnya adalah wahyu, Quran dan hadis. Yang kedua, thayyib. Thayyib ini dasarnya adalah kesehatan. Ya, contohnya nasi. Nasi itu halal karena punya kita. Tapi kalau basi itu ghairu thayyib, jangan dimakan. Jangan mentang-mentang ini halal, embat terus. Apa sajalah. Mungkin makanan tertentu baik buat saya, tapi belum tentu baik buat orang lain. Nah, itu berarti ghairu thayyib buat dia. Ya, contohnya menyebabkan alergi. Halal kok. Nah, ceritanya ada seorang dai yang kena diabetes. Jadi dinasihati oleh dokter. Yai, mulai sekarang jangan minum yang gula-gula itu ya, yang manis-manis. Apa nih? Gula sing jaban Nabi Adam halal katanya. Dokternya diam aja. Gula itu dari zaman Nabi Adam halal katanya. Nggak masalah. Ya itu terserah. Ya. Nah itu jadi harus 2 thayyib. Yang ketiga ghaira israf wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Walaupun halal, walaupun baik buat kita, tapi kalau dimakannya berlebihan ya jadi masalah. Nah inilah kaidah ya. Jadi jangan melampaui batas. Walaupun itu halal, sehat, tapi kalau melampaui batas, ambang batas, nah, itu akan menjadi problem buat kita. Wa yasmil samak wa, kemudian la ta'isu wa anatafi wa huwa mamatahan hutifa anfuhu, yaitu yang disebut yang ngambang ya di atas permukaan laut itu yang mati sendiri. Dia mati artinya bangkai ya. Qala Nawawi rahimahullah wa hadza madhhabuna. Ada tambahan dari An-Nawawi. Jadi Nawawi ada 2 ya. Imam Nawawi itu merujuk ke seorang imam yang ada di sana. Di mana itu? Yaman ya? Di Damaskus ya. Imam, dia seorang imam ya. Itu meninggal di usia sangat muda, 45 tahun. Belum menikah. Ada lagi Syekh Nawawi. Nah, kalau Syekh Nawawi produk dalam negeri. Nah, yaitu kelahiran Tanara. Kelahiran Tanara. Tanara tahu kan? Di Kecamatan Tirtayasa. Di Sepontang sana. Nah, inilah salah satu yang menarik dari Imam Nawawi itu ketika digali kuburannya nih. Itu menurut kesaksian banyak orang masih utuh. Ada 2 jenazah dari ulama Indonesia, satu
Syekh Nawawi, satu lagi orang Padang. Nah, itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi umurnya cukup lanjut, 80 sekian. Tapi beliau juga ahli, ya, karena di usia remaja sudah hafil Quran. Lalu karena melihat situasi Indonesia yang tidak memungkinkan, ada penjajahan Belanda, beliau balik lagi ke sana. Pernah pulang ke sini, mondok ya, di Mekah, dan menjadi imam Masjidil Haram. Itu yang keren. Selain menjadi imam Masjidil Haram, beliau menjadi ahli fatwa. Waktu itu, kita boleh menyampaikan mitos, tapi kita harus beritahu bahwa ini mitos. Gitu. Boleh nggak orang ngajarin hadis dhaif? Boleh, asal dia beritahu ini hadis dhaif. Kan boleh itu. Boleh nggak orang ngajarkan hadis maudhu? Boleh, dia jelaskan ini hadis maudhu, jangan dipakai. Kan boleh, supaya orang sadar. Ya, contohnya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Itu bukan hadis, karangan. Nah itu ya, jadi kita butuh pengetahuan. Yang selanjutnya, yang kelima, yubda'u ghalibul ulama wal fuqaha bi kitab taharah li'annaha syartun lisalah allati hiya imaduddin. Ulama pada umumnya memulai kitab fikihnya itu dengan taharah, bersuci. Jadi fikih ini oleh ulama dibagi 4. Pengetahuan fikih. Coba Bapak pikir-pikir bagian mana yang sudah diterima, mana yang belum. 1, bab ibadah, fikhul ibadah. Dimulai dari bersuci sampai haji pembahasannya. Yang kedua, fikih muamalat, fikih bertransaksi, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Nah ini yang menyita ruang paling banyak, fikih muamalat itu paling banyak. Ya. Tentang riba, sah tidak sahnya akad, dan sebagainya. Ini fikih muamalat. Yang ketiga, fiqhul munakahat, tentang nikah, mulai dari melamar, cara-caranya, apa yang boleh, apa yang tidak, menikah, talak, rujuk, zihar, khulu, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan rumah tangga. Itu dibahas di fiqhul munakahat. Nah, fikih yang ketiga itu. Yang keempat, fiqhul jinayat, yang menjelaskan tentang kejahatan. Mencuri, ya, merampok, membunuh, berdusta, pokoknya kriminal lah. Nah, ini 4. Biasanya fikih ini menjelaskan 4. Mana yang sudah dipelajari, mana yang belum. Mungkin yang sering terjadi di pengajian-pengajian itu ya fikih ibadat saja. Fikih jinayah itu perlu diajarkan juga supaya kita tidak menjadi pelaku kriminal. Kita bisa membedakan mencuri dan tidak mencuri. Ya, mencuri itu ada definisinya. Mencuri itu adalah mengambil hak orang lain di tempat yang terpelihara. Jadi kalau definisi ini tidak cukup, itu tidak mencuri. Contohnya, seseorang mencuri disebut yang mewajibkan potong tangan itu 1/4 dinar, kurang lebih 1 gram. Kalau nggak sampai segitu, itu tidak potong tangan, walaupun masuk pencuri. Nah, sebaliknya, kalau dia mencuri di tempat yang tidak terpelihara, contohnya dia menemu emas di tong sampah, itu bukan mencuri, itu namanya luqatah. Nemu. Ada bab lagi nemu. Diumumkan dulu, nemu barang itu juga diatur. Kita nemu barang ini awet nggak? Kalau awet, maka diumumkan. Dan tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau nggak awet, ini umur berapa jam aja udah basi, nggak apa-apa kita makan. Tapi tanggung jawab, nanti kalau ada yang ketemu saya ganti. Bukan mencuri, itu luqatah namanya, nemu. Ya. Jadi kita menghadapi barang temuan, nemu, itu apakah dibuang atau dipelihara, kan ini kan ada aturannya. Ya, segitu lengkapnya.
Bapak kalau mau tahu, hukum perdata di dunia ini itu mencuri fikih umat Islam. Dari mana asalnya? Nah, hukum dunia ini, ada pidana perdata itu berasal dari Prancis, kode Napoleon. Nah, Napoleon ini menjajah negeri-negeri Islam. Termasuk yang membangun kemah. Siapa tuh? Kan ada tuh. Itu sebenarnya orang Islam karena dia mengambil dari Mesir. Orang Mesir itu kan suka membangun kemah di Sahara. Contohnya Pramuka itu ngatur bikin tambang, bentuk-bentuknya beda-beda. Itu kebanyakan diambil dari orang Islam. Nah, saya punya bukunya. Ya, termasuk hak asasi yang sekarang dijadikan ini, ya, hukum asasi itu diambil dari keputusan ulama Al-Azhar. Diambil begitu saja, tapi ada yang diperbaiki sama dia. Contohnya penggantian agama. Itu termasuk hak asasi. Setelah masuk hak asasi manusia. Tapi kalau dalam ajaran kita, hak penggantian agama itu suatu bentuk kriminal. Nggak boleh orang ganti agama. Artinya kalau dalam ajaran Islam, ganti agama itu kan murtad. Ya kan? Ajaran Islam tentang murtad adalah bunuh setelah disuruh bertobat. Nah, itu dirobah menjadi hak asasi. Jadi agama itu sudah tidak menjadi problem lagi. Itu masalah pribadi. Tuh, makanya di barat itu konon ya, saya nggak tahu. KTP itu tidak ada kolom agama. KTP tidak ada kolom agama. Yang tidak ada kolom agama di Indonesia ini pahlawan. Pahlawan Islam sekalipun tidak disebut agama Islam, nggak ada. Nah, kita lanjut. Allati hiya imaduddin. Jadi mengapa toharon ini didahulukan? Karena berkaitan dengan salat. Salat itu imaduddin. Tidak ada rukun Islam yang bisa menggugurkan keislaman seseorang setelah bersyahadat kecuali sholat. Jadi setelah kita seseorang mengakui dia muslim, lalu nggak pernah kelihatan sholatnya, maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Sholat ini yang menjadi pedoman. Tapi kalau ada orang sudah menyatakan muslim, dia nggak berzakat, itu tidak bisa disebut murtad. Nggak boleh. Harus diminta untuk tobat. Gitu. Tapi kalau orang nggak sholat, nggak pernah kelihatan sholat, ya, ini dianggap oleh ajaran Islam ini murtad, mengundurkan diri. Nanti kalau mati, nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikubur di pekuburan Islam. Tapi kita kan nggak begitu. Yang penting KTP, ya kan? Jadi ada seorang mu'alaf yang nggak ngurus KTP, sampai dia menjadi pengurus masjid. Begitu meninggal, jenazahnya jadi perebutan. Pihak gereja mengatakan itu punya saya. Bagaimana punya kamu? Dia menjadi pengurus masjid. Nggak tanggung-tanggung, bukan sekedar orang Islam, pengurus masjid, rebutan. Nah itu akhirnya karena dia pakai pengacara ya, umat Islam akhirnya menang. Kita ini bukan orang yang serakah, ngapain memperebutkan jenazah? Nggak ada ceritanya orang Islam itu dapat keuntungan memperebutkan jenazah. Kecuali panggilan kewajiban agama. Ya, karena dalam Islam ini, jangankan hidup kita harus menjadi muslim, sampai mati pun nggak boleh campur dengan orang kafir ya. Boleh nggak kuburan campur? Padahal udah mati, tetap nggak boleh. Gimana? Oh iya, di Malang itu saya lihat tuh ada kebun-kebun apel itu, dekatnya kuburan. Sama ada nama orang Islam, nama orang lain, campur aja satu komplek. Kalau dilihat dari jumlahnya lebih dari 2 pula boleh. Tapi itu menurut survei, di atas 50% orang kalau renang, pengen kencing, dia nggak akan bangun.
Maksudnya nggak akan naik. Pasti di situ. Nah itu kira-kira sendiri. Ya. Kalau menurut saya kalau ngalir sih, malah di kampung-kampung kan ngalir tuh. Nah itu nggak masalah, karena itu kan terus jalan. Tapi yang di kolam-kolam, sekedar Bapak tahu ya, semua air kolam yang jernih itu pakai zat kimia. Jadi bukan alami itu. Bapak kalau nggak percaya, bikin kolam terbuka, pasti dalam waktu berapa hari itu hijau. Iya, dan untuk menjernihkannya itu dicampuran keras itu. Campurannya keras. Kan ada itu agen-agen penjernih air ya. Ya, bukan sekedar itu tawas saja, Pak. Iya, ada macam-macam lah. Pokoknya untuk menjernihkan itu dia butuh butuh obat-obatan. Kecuali kalau dia nggak eman sama air, dikuras lagi itu. Tapi kalau yang nggak dikuras itu ada obatnya. Ya, sirkulasi. Dan itu keras. Nah, makanya rata-rata orang bebilas. Ya benar itu. Itu benar, tindakan yang benar. Ya, jadi kalau pakai wudhu boleh nggak? Dari sisi fikih ya boleh, karena lebih dari 2 kula dan tidak berubah. Sepanjang yang kita lihat kan nggak berubah. Ya, tapi mungkin tempat-tempat yang standarnya lebih baik itu pasti cepat dikuras. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada taklim kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah menganugerahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.